Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Anis Lutfiani, mahasiswa Magister Pendidikan Agama Islam UIN Raden Fatah Palembang tahun 2023. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang konsep dasar inovasi pendidikan dan globalisasi pada mata kuliah Inovasi Pendidikan dan Globalisasi dengan dosen pengampu Profesor Dr. Nyayu Khadijah MSI dan Dr. Muhammad Isnaini MPD. Pendidikan ialah suatu usaha yang sengaja dilakukan dan telah direncanakan untuk menciptakan suasana belajar dan proses pembelajaran, sehingga peserta didik dapat mengembangkan potensi yang terdapat dalam dirinya secara aktif, guna memperoleh kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Secara etimologi, inovasi berasal dari bahasa Latin, yaitu innovation, yang berarti pembaharuan dan perubahan. Kata kerjanya innovo, yang artinya memperbarui dan mengubah. Jadi, inovasi adalah perubahan baru menuju arah perbaikan dan berencana atau tidak secara kebetulan. Inovasi ini dapat diartikan usaha menemukan benda yang baru dengan jalan melakukan kegiatan ataupun usaha invention dan discovery. Dalam kaitan ini, inovasi adalah penemuan yang dapat berupa suatu ide, barang, kejadian, metode yang diamati sebagai sesuatu hal yang baru bagi seseorang atau sekelompok orang. Inovasi dapat berupa hasil dari invention atau discovery. Inovasi dilakukan dengan tujuan tertentu atau untuk memecahkan suatu masalah. Inovasi sering diartikan pembaharuan, penemuan, dan ada yang mengaitkan dengan modernisasi. Perubahan dan inovasi, keduanya sama hal yang memiliki unsur yang baru atau lain dari sebelumnya. Inovasi berbeda dari perubahan karena dalam inovasi adanya unsur kesengajaan. Pembaharuan misalnya, dalam hal pembaharuan, kebijakan pendidikan mengandung unsur kesengajaan dan pada umumnya istilah pembaharuan ini dapat disamakan dengan inovasi. Penggunaan kata pembaharuan dan inovasi ini sering tumpang tindih. Inovasi memiliki persamaan arti dengan discovery, invention, dan innovation, yang dalam bahasa Indonesia itu diartikan sebagai penemuan. Maksudnya, ketiga kata tersebut mengandung arti ditemukannya sesuatu yang baru, baik barang itu sudah ada, tetapi belum diketahui, maupun benar-benar baru dalam arti kata sebelumnya tidak ada. Discovery adalah penemuan sesuatu yang sebenarnya sudah ada, tetapi belum diketahui orang. Invensi atau invention adalah penemuan sesuatu yang benar-benar baru, artinya hasil kreasi manusia. Nah, sedangkan inovasi atau innovation itu adalah ide, barang, kejadian, metode yang dirasakan atau diamati sebagai suatu hal yang baru bagi seseorang atau sekelompok orang yang berupa hasil invention maupun discovery. Inovasi dan kreatif. Inovasi ini dapat diartikan sebagai proses penyempurnaan atau pengembangan ide atau gagasan yang sudah ada sebelumnya. Sedangkan kreatif adalah menciptakan suatu ide baru yang belum ada sebelumnya. Kreatif dimaksudkan agar guru menciptakan kegiatan belajar yang beragam sehingga memenuhi berbagai tingkat kemampuan siswa. Menciptakan suasana belajar mengajar yang menyenangkan sehingga siswa memusatkan perhatiannya secara penuh pada saat belajar. Kreativitas adalah jantung dari inovasi. Tanpa kreativitas, tidak ada inovasi. Semakin tinggi kreatif, jalan ke arah inovasi akan semakin lebar pula. Inovasi adalah wujud nyata dari kreativitas. Karena kreativitas bisa membuat ide cemerlang. Namun, gagasan cemerlang tersebut tidak diartikan sebagai inovasi kalau kita tidak berniat untuk mewujudkannya. Inovasi pendidikan adalah inovasi untuk memecahkan masalah dalam pendidikan. Inovasi pendidikan mencakup hal-hal yang berhubungan dengan komponen sistem pendidikan, baik dalam arti sempit yaitu tingkat lembaga pendidikan maupun dalam arti luas yaitu sistem pendidikan nasional. Adapun proses inovasi pendidikan ini mempunyai 4 tahapan.
Di antaranya, yang pertama invention atau penemuan. Maksudnya adalah penemuan-penemuan tentang sesuatu hal yang baru. Yang kedua, development atau pengembangan, yaitu pembaharuan yang biasanya mengalami suatu pengembangan, merupakan sesuatu yang biasanya digunakan dalam pendidikan. Yang ketiga, diffusion atau penyebaran, yaitu suatu persebaran ide baru dari sumber inventionnya kepada pemakai atau penyerap yang terakhir. Yang keempat yaitu adoption atau penyerapan, pembaharuan inovasi sehingga dapat diterima dan dipraktekkan atau kebiasaan. Inovasi itu bertujuan utamanya adalah berusaha meningkatkan kemampuan yang dimiliki untuk menghasilkan ke arah yang lebih baik dari sebelumnya, yakni tujuan pendidikan nasional yang pada umumnya. Dan tujuan utama dari inovasi pendidikan adalah berusaha meningkatkan kemampuan, yakni kemampuan dari sumber-sumber tenaga, uang, sarana, dan prasarana termasuk struktur dan prosedur organisasi, agar semua tujuan yang telah direncanakan dapat dicapai secara optimal. Selanjutnya, dalam inovasi pendidikan, terdapat beberapa ruang lingkup pembelajaran, yaitu yang pertama, guru dan siswa, yang merupakan komponen utama dalam dunia pendidikan. Yang kedua, tujuan pendidikan, di mana tujuan utama dalam dunia pendidikan yaitu untuk mengembangkan potensi peserta didik. Itu pula dengan mengadakan inovasi baru berdasarkan tujuan utama dari pendidikan tersebut. Yang ketiga, kurikulum, merupakan pedoman dalam pembelajaran, rancangan atau rencana mengenai bahan serta jalan proses belajar mengajar. Yang keempat, media pembelajaran, yaitu alat dan sarana untuk menunjang suatu proses belajar mengajar. Yang kelima, fasilitas, merupakan komponen paling penting dalam dunia pendidikan, karena tanpa adanya fasilitas bisa dipastikan pendidikan tidak akan berjalan dengan baik. Yang keenam, metode dan teknik dalam pembelajaran. Yang ketujuh, lingkungan masyarakat. Dalam menerapkan inovasi yang terlibat ialah masyarakat. Dan yang kedelapan atau yang terakhir yaitu hasil pendidikan, yaitu sebagai pengantar sejauh mana hasil dari inovasi. Selanjutnya, inovasi pendidikan dan globalisasi. Globalisasi merupakan proses integrasi ekonomi, politik, dan sosial antara negara-negara di dunia yang meningkatkan interaksi dan ketergantungan satu sama lain. Nah, globalisasi ini berdampak dalam dunia pendidikan. Inovasi pendidikan itu dapat membantu mengatasi tantangan globalisasi dalam bidang pendidikan, seperti perubahan teknologi, persaingan global, dan perubahan dalam kebutuhan tenaga kerja. Penggunaan teknologi dalam pendidikan seperti penggunaan perangkat lunak dan aplikasi pembelajaran, pembelajaran jarak jauh, dan pembelajaran adaptif itu merupakan salah satu bentuk inovasi pendidikan yang efektif dalam menghadapi era globalisasi. Guru itu menjadi peran penting dalam menghadapi era globalisasi dan menerapkan inovasi pendidikan dengan membantu siswa mengembangkan keterampilan yang dibutuhkan dan berpartisipasi dalam pengembangan inovasi pendidikan. Implementasi inovasi pendidikan di negara-negara berkembang untuk menghadapi era globalisasi harus memperhatikan tantangan dan peluang yang ada, seperti mendorong pengembangan teknologi dalam pendidikan, meningkatkan akses pendidikan, menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan pasar, dan melatih guru untuk menerapkan inovasi pendidikan. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan mengenai konsep dasar inovasi pendidikan dan globalisasi. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.